Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah, salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang sama, yakni Habibullah wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas ada salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 obat penawar bagi hati. Jadi ada 5 penawar atau obat bagi hati manusia. Kita tahu kita dilahirkan ke dunia dari mulai bayi ya sampai nanti menjelang periode lahir yang umumnya adalah masa tua. Di sela-sela kita hidup lalu kita suka diuji oleh Allah dengan sakit ya. Tentu ada sakit badan lahiriah, ada sakit hati batiniah. Nah, dalam kesempatan ini kita fokusnya kepada penyakit-penyakit hati. Jadi 5 obat penawar untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Sebelum sampai kepada 5 penawar penyakit hati, tentu kita harus tahu dulu penyakit hati itu seperti apa ya. Walaupun dalam hadis dalam Al-Quran itu banyak, lebih dari 10, namun kita diantaranya kita mengenal dulu penyakit hati yang namanya apa? Yang pertama ria. Ria itu apa? Yakni ingin dilihat ya, kita beramal, kita sholat, kita puasa, ingin dilihat orang ya. Meskipun kalau puasa kan susah dilihatnya, karena kita semua kadang-kadang kalau yang tidak di rumah kadang-kadang kita nyemil ya. Tahu nyemil? Nyemil teh makan sembunyi-sembunyi ya, baik di kamar, di WC, di dapur. Nah ini nyemil. Tapi kalau puasa kita itu nilainya di mata Allah. Jadi yang menilainya Allah bukan manusia ya. Tapi kalau sholat, sedekah, nah, kalau kita ingin dilihat, saya ingin dilihat seperti orang kaya, saya ingin dilihat seperti orang soleh, sholatnya hebat. Nah, kalau ada hati kita ingin dilihat, itu kategorinya ria. Nah, ria itu adalah penyakit hati ya. Atau ada penyakit hati yang lainnya apa? Sombong. Sombong itu adalah kalau dalam hadis batul haq wa qamitun nas. Jadi sombong itu merasa kita itu hebat, merasa kita itu paling tinggi. Cirinya apa? Cirinya kalau kita diberi masukan, diberi nasihat, dikasih tahu, kita teh selalu ingkar ya, tidak mau, bahkan merasa tidak enak hati kita. Nah, kalau ada di antara kita diingetin sama teman, ulah kamar, ulah main sepak bola di masjid, kurang teh misalkan enak hati kasih bilang bukan dulu orang teh kamu. Nah, ada jadi penyakit hati. Ini namanya penyakit hati. Berarti kita punya penyakit hati ya. Kalau orang yang bersih hatinya yang tidak punya penyakit, kalau dikasih tahu teh nurut ya. Kalau misalkan kita berantem sama temannya tidak terlalu ya. Kalau hanya ucapan biasa, hanya sikap biasa, itu mungkin wajar. Tapi kalau keterlaluan, ini bahaya juga ya. Jadi sombong itu diantaranya tidak mau menerima nasihat kritikan. Nah ini ciri orang yang berpenyakit. Banyak penyakit hati ya, tapi itu 2 saja contoh yang mudah-mudahan kita semuanya terhindar. Nah sekarang kita masuk ke materi. Apa penawarnya? Penawar penyakit hati di antaranya ada 5 di dalam hadis ya. Yang pertama adalah kalau bahasa Arabnya ya, mujalasatus sholihin. Jadi kita duduk bersama orang-orang soleh. Jadi penawar hati yang pertama kita perbanyak duduk ya atau bergaul dengan orang-orang soleh. Contohnya apa? Nah, contohnya konkret. Pagi hari ini, subuh hari ini kita semuanya berkumpul di masjid
untuk thalabul ilmi, di mana orang-orang yang thalabul ilmi kategorinya adalah orang-orang yang sholih. Berarti kita sudah melaksanakan hadis ini di antaranya ya. Jadi sekali lagi obat penyakit hati yang pertama ini adalah mujalasatus sholihin. Jadi kita duduk-duduk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Tadi semuanya salat subuh kan? Nah tadi kayaknya lagi imam baca kedua bisa dia ngobrol-ngobrol di belakang ya. Jangan kita salat subuh. Jangan lupa salat subuh ya. Salat subuh ada sebentar cuma 2 rakaat ya. Dipaksakan. Meskipun mungkin bagi yang kecil-kecil yang belum 9 tahun atau belum balik ya, laki-laki juga sama mungkin belum ada kewajiban, tapi harus diingat sholat, zakat, puasa bagi kalian yang belum balik itu pahalanya luar biasa bagi orang tua kita ya, meskipun kita belum kena hukum ya, belum berdosa kalau tidak sholat bagi yang anak kecil, tapi tetap pahalanya kembali untuk keberkahan orang tua kita, diantaranya untuk keberkahan keluarga kita ya. Insya Allah nanti kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, meskipun kita masih kecil 5 tahun, 7 tahun, itu insya Allah keluarganya dapat berkah, dijauhi dari penyakit, ya, dijauhi dari berbagai macam musibah, bala, bencana. Itu salah satu berkah dari anak-anak yang soleh. Ya. Yang kedua, obat penyakit hati atau penawar hati adalah qiraatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Jadi yang kedua, untuk mengobati hati kita belajar terus untuk qiraatul Quran, jadi membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalau Ramadan mah yang malas pun biasanya dipaksakan. Nah, di sini ada yang sudah 3 juz, awasnya cukup. Ada enggak? Nggak ada. Ada yang awasnya sudah lebih dari 2 halaman? Ada enggak? Suka enggak ngaji Quran? Nah, coba paksain ya. Ngaji Quran dipaksain meskipun hanya 1 ayat. Syukur-syukur sehari 1 halaman. Ini harus dipaksakan. Kenapa? Karena pahala membaca Al-Quran itu 1 hurufnya kata Nabi yaitu 10 kebaikan ya. Jadi kalau surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim saja itu kan ada yang mengatakan 14 huruf, ada yang mengatakan 17 huruf. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja itu kali 10 kebaikan 140 kebaikan. Ustaz maksudnya 140 kebaikan atau 10 kebaikan itu apa? Misalkan kalian lagi naik motor nih ngebut, harusnya kalian kecelakaan menurut takdir Allah, tapi kalian karena sering ngaji Quran, sering membaca Al-Quran, Allah ya sama Allah diselamatkan sehingga tidak jadi. Harusnya kalian minggu ini kecelakaannya 10 kali, tapi ternyata selamat. Kenapa? Karena kalian membaca sering Al-Quran, membaca sering Al-Quran ya. Nah itu 10 kebaikan diantaranya itu. Atau kalian misalkan punya uang harusnya celaka atau dicopet ya, atau sama orang lain dicelakai, tetapi kalian selamat selama minggu ini. Nah itu salah satu efek samping keberkahan dari kebaikan-kebaikan yang kalian baca melalui tilawatil Quran. Kemudian yang ketiga, obat atau penawar penyakit hati yaitu ikhlaul batin, artinya kita sering berpuasa ya. Kita sering berpuasa meskipun ikhlaul batin itu banyak mengosongkan perut artinya ya. Alhamdulillah untuk di bulan Ramadan ini kita semuanya insya Allah semuanya saum, dan ini juga merupakan perintah yang langsung oleh Allah ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kita semua tahu bahwa saum Ramadan itu wajib ya. Apa hukum saum Ramadan? Wajib. Ada wajibnya apa? Wajib itu ma'yusaru ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kalau kita melaksanakannya kita mendapat pahala, pasti mendapat pahala. Cuma sebaliknya kalau kita tidak melaksanakannya, yu'aqabu ala tarkihi, kita pasti akan diberi azab, berdosa kalau kita tidak melaksanakannya. Itu adalah definisi wajib. Jadi wajib itu harus dipaksakan, karena kalau tidak ini
dosa. Bahkan dikatakan yu'aqabu akan menjadi musibah, menjadi bala, menjadi bencana ya. Jadi jangan heran kalau saudara-saudara kita yang hari ini meskipun bulan Ramadan banyak yang tidak sahur, ada yang tidak puasa, ada ya. Nah biasanya itu selain bencana untuk dirinya sendiri dalam hal ini agama adalah bencana yang sifatnya lain. Misalkan nanti ada bencana gempa bumi, maka dia akan mati tertimbun rumah misalkan, atau tertimbun longsoran tanah, atau terkena misalkan reruntuhan pepohonan, bangunan dan lain sebagainya. Nah kalau dia mati dalam keadaan tidak sahur, maka kemungkinan besar dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini. Dan kemudian yang keberapa? Yang keempat, obat penyakit hati adalah mancing. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya tatamu indah masobi. Jadi bermunajat atau berzikir indah ayat masobi menjelang pagi hari ya. Jadi setelah sholat subuh itu berzikir menjelang terbitnya matahari ya. Munajatu indah masobi. Jadi bermunajat, berzikir sampai menjelang terbitnya matahari. Maksudnya dari sholat subuh ya. Diusahakan setelah sholat subuh tidak tidur lagi kecuali ngantuk berat ya. Tapi paksakan untuk berzikir. Berzikir itu banyak, diantaranya yang tadi membaca Quran ya, atau kita membaca kalimat thayyibah. Ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Kemudian tadi la ilaha illallah dan sebagainya. Ini harus kita paksakan nanti ya, khususnya mungkin bagi adik-adik yang sudah balik, apalagi yang di sekolahnya kayak di Al-Mutakin misalkan, atau ada yang di Baitul Rahman atau sekolah-sekolah swasta, Al-Misbah dan lain sebagainya, yang sudah terbiasa membaca mansurat zikir pagi ya, baik mansurat kubro maupun mansurat subuh, itu bisa dilakukan dibaca setelah sholat subuh ya, sehingga Pak insya Allah dapat keberkahan bagi kita ya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di masjid ini disehatkan, diberkahi khususnya usianya ya, sehingga nanti kita masuk surga bersama-sama ya. Kemudian yang kelima, sudah belum? Yang keberapa itu nanti? Yang kelima itu ada lagu ya, sekali lagu sama Shopee dan Shopee ya, artis. Yang pertama apa tadi? Bergaul dengan orang soleh. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, apa yang ketiga? Oh iya, halal batin. Berpuasa. Yang keempat, berzikir di pagi hari. Yang kelima, ada yang tahu? Bisa lupa lagi ya. Kemudian dibaca dulu hadisnya. Khamsun hunna dijawabul qawli. Al-awwal adalah mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, ikhlasul batin, mengosongkan perut atau berpuasa. Yang keempat, munajatu indal masobi, bermunajat berzikir pagi hari. Dan yang kelima adalah qiyamul lail ay salatul lail wan nasiyam, yakni melaksanakan sholat malam, atau tahajud. Wan nasiyam, manakala orang-orang sedang terlelap tidur ya. Qiyamul lail ay salatul lail, qiyamul ramadan wan nasiyam, manakala orang yang terlelap tidur, baik itu ngantuk ya, kelelahan ataupun memang malas gitu ya. Nah ini yang kelima adalah melaksanakan sholat malam. Alhamdulillah kalau di Ramadan hampir rata-rata ya kaum muslimin di Indonesia khususnya, termasuk juga di sini di Peru, semua
Ya rata-rata lah ya, untuk minggu-minggu pertama insya Allah penuh. Semuanya memaksakan diri untuk sholat tarawih. Itu sama kedudukannya dengan sholat mulai, sholat di malam hari, sholat sunnah ya. Nah kita juga alhamdulillah maksain, meskipun ada yang ngantuk, meskipun mungkin ada yang pindah kamar, yang harus sekelas karena capek, biasanya ada yang pakai ya, nggak tamat main sisa di luar ya, atau mungkin kita duduk-duduk karena ngantuk ya, tapi nggak apa-apa untuk belajar. Tapi intinya sholat malam ini merupakan salah satu obat untuk menyembuhkan penyakit hati ya, yang tadi disebutkan. Tadi contohnya dia ingin dilihat sombong, ingin diakui ya. Kemudian misalnya ghibah, kita suka menceritakan aib-aib, kejelekan-kejelekan saudara kita ya. Kemudian misalnya banyak penyakit hati, di antaranya ada sunnah, kita bikin dipuji-puji terus orang. Kalau nggak dipuji, kita suka sakit hati ya. Nah itu penyakit hati harus kita hindari, harus kita latih. Kalau itu tidak diobati semakin parah, maka insya Allah nanti suul khotimah, matinya kita jelek ya. Sehingga kalau kata Allah, kata Rasul, di mana seorang mukmin muslim suul khotimah dipastikan peluang masuk nerakanya besar, sementara peluang masuk surganya teramat sangat kecil. Makanya ayo kita berlatih untuk membersihkan penyakit hati dengan apa? Dengan obat. Nah, di antara kita kalau sakit kepala, pusing, biasanya makan kodreksin, atau makan bodrek, atau paramek. Nah, dalam hati juga sama. Kalau sakit hati kita harus diobati dengan apa? Yang tadi 5 ya, yang 5. Diulang. Yang pertama adalah berkumpul dengan orang soleh, seperti sekarang mengajian kuliah subuh ini dan berkumpul dengan orang soleh. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, paksain ya, meskipun hanya 1 ayat, subuh-subuh 1 halaman ya. Yang ketiga, ikhlasul batin, mengusahakan dulu jadi puasa, sering puasa. Kalau Ramadan insya Allah semuanya di sini puasa ya. Kemudian yang keempat, munajat ilal musobi, kita bermunajat, berzikir setelah subuh sampai menjelang siang atau matahari mau terbit ya. Itu adalah kebiasaan Rasul dan juga para sahabat semuanya, bahkan para tabi'in, bahkan para imam mazhab, Imam Syafi'i, Hambali ya, dan yang lainnya termasuk Imam Ja'far, itu sering melaksanakan dalam kehidupannya setelah subuh itu mereka berzikir, baik membaca Quran ataupun membaca zikir-zikir yang masyhur, yang mutawatir. Salah satu di antaranya adalah masyhur, baik masyhur maupun masyhur. Dan yang terakhir apa tadi? Ya mulai sholat mulai ya. Kalau di bulan Ramadan itu sholat tarawih. Jangan lupa ya, saya pesan, yuk jangan lupa dari awal sampai nanti menjelang Lebaran sholat tarawihnya tidak ketinggalan. Pahalanya besar ya. Di dalam hadis dikatakan man shoma man qoma ya, barang siapa yang sholat bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan baik ya, dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita khusus mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah menjamin, Allah yang langsung menjamin dosa-dosa kita di masa lalu ya, khususnya yang sudah balik, maka akan Allah ampuni, akan Allah bersihkan. Itu adalah pahala yang besar ya. Itu mungkin 5 obat penawar untuk menyembuhkan hati-hati kita, yang dimana hati manusia pada umumnya tentu akan ada penyakit, yang penyakitnya lebih kepada penyakit batiniah ya. Mudah-mudahan semuanya di antara kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan untuk tidak memiliki berbagai macam penyakit hati yang harus disebutkan. Sekian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Selamat menunaikan ibadah puasa. Sirit turun. Cuma dia kos gajah turun. Turun. Selamat ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. Oke. Amin. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Takut ya yang takut. Sampai lagi. Kita kamera. Ramadan ya Habib. Pak polisi nih, ini mau ditangkap. Pak polisi, ini nih yang mau ditangkap nih. Ada pencuri baru nih. FCH ya. Alah. Pak polisi ya, nu tukang mewing wae. Tukang mewing. Ada guys. Ada apa gue coba ya. Inggris